Contohnya kita bisa menikmati bebas ongkir, ya istilahnya itu gratis ongkir ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman cek di bagian versi mobile, di situ ada logo bebas ongkir ya di bawah harganya. Nah produk-produk yang ada logo bebas ongkir itu bakalan mudah ditemukan oleh calon buyer. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada teman-teman seputar Tokopedia. Yang akan saya bagikan di video kali ini adalah dua hal yang wajib teman-teman ketahui ketika memulai berjualan di Tokopedia. Dan ini khusus bagi penjual yang baru saja memulai berjualan. Nah, dua hal ini apa aja sih Bang? Tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung saja bahas teman-teman ya. Nah, dua poin tersebut adalah yang pertama teman-teman itu harus tahu aturan berjualan di Tokopedia. Dan yang kedua adalah teman-teman itu harus tahu cara berjualan yang benar di Tokopedia. Dua hal ini adalah hal yang sangat umum. Jika teman-teman ketahui, maka tidak akan terjadi kerugian ketika sudah memulai berjualan ya. Nah, di sini saya akan langsung aja bahas pada poin yang pertama. Aturan berjualan di Tokopedia. Aturan berjualan di Tokopedia di sini memiliki 3 poin lagi teman-teman. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah nama toko, yang ketiga adalah moderasi toko. Ini penting teman-teman ketahui ya. Nah, yang pertama di sini saya akan bahas tentang KTP nih ya. KTP menjadi poin utama karena KTP ini sangat penting ketika kita mulai berjualan. Bukan cuma di Tokopedia saja, tapi di semua marketplace. Nah, di Tokopedia ada 3 status toko. Yang pertama regular merchant, yang kedua power merchant, dan yang ketiga adalah official store. Ketika teman membuat toko, maka status toko teman-teman itu regular merchant. Regular merchant itu tanpa logo power merchant. Contohnya itu seperti ini. Tanpa logo power merchant. Nah, tanpa logo ini teman-teman ya, yang hijau kayak gini. Ini nggak ada logo ini ya, kalau misalkan teman-teman baru buat toko di Tokopedia. Kekurangannya apa Bang? Power merchant dengan regular merchant. Kekurangannya, regular merchant kalau misalkan kita upload produk kita itu nggak bakalan muncul di halaman pertama. Contoh di sini saya akan cari sepatu ya. Nah, ketika teman-teman upload, maka produk teman-teman itu sulit untuk muncul di bagian halaman pertama, ya. Paling bisanya itu muncul di bagian filter ini. Nah, di bagian terbaru, produk teman-teman itu bisa muncul di bagian sini ya. Contohnya itu seperti mana ya teman-teman? Nah, seperti ini. Ini tanpa power merchant ya, tanpa status power merchant. Nah, ini bisa muncul di sini. Dan biasanya itu waktunya itu nggak bisa bertahan lama ya. Misalkan 5-10 menit, maka produk yang sudah kita upload itu bakalan hilang teman-teman. Karena ditimpa dengan produk dari kompetitor. Selain itu juga, kalau misalkan kita iklan, pengen muncul di halaman teratas Tokopedia dengan iklan kata kunci misalkannya ya, itu produk kita itu sulit muncul juga teman-teman ya, karena di sini akan bersaing dengan power merchant dan official store iklannya ya. Kalau misalkan pengen muncul juga, bidnya juga bukan 900 lagi teman-teman ya, 1000 ke atas untuk non power merchant. Sebenarnya udah saya bahas tentang iklan di Tokopedia tanpa power merchant dan produk baru diupload dan belum ada ulasan, sudah saya bahas, teman-teman bisa tonton di channel saya. Nah, jadi agar teman-teman bisa bersaing produknya, bisa muncul, bisa ditemukan oleh calon buyer, dan bisa mendapatkan traffic, maka haruslah di-upgrade dengan power merchant. Nah, dengan upgrade power merchant ini, teman-teman itu nggak perlu yang namanya itu biaya ya. Cukup dengan satu KTP saja teman-teman ya. Dengan KTP ini saja. Untuk satu KTP-nya itu, bisa verifikasi maksimalnya itu 2 toko ya. Dan itu tergantung teman-temannya. Ada yang 1 toko, sekarang ada yang 2 toko. Jadi usahakan untuk upgrade ke power merchant. Kelebihannya tuh banyak banget kalau misalkan kita upgrade ke power merchant. Contohnya kita bisa menikmati bebas ongkir, ya istilahnya itu gratis ongkir ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman cek di bagian versi mobile, di situ ada logo bebas ongkir ya di bawah harganya. Nah produk-produk yang ada logo bebas ongkir itu bakalan mudah ditemukan oleh calon buyer. Meskipun dengan memasukkan 2 kata kunci di sini, kata kunci umum seperti ini, produk kita itu bisa muncul ya teman-teman biasanya. Kalau sudah upgrade ke power merchant teman-teman. Seperti itu ya untuk poin yang pertama. Jadi usahakan upgrade dulu ke power merchant dan gunakan KTP teman-teman terlebih dahulu ya. Yang kedua, di sini ada nama toko. Nah, nama toko di Tokopedia hanya bisa diganti 1 kali saja. Jadi nggak bisa diganti berulang-ulang ya. Dan domainnya juga hanya bisa diganti 1 kali saja. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Sini saya akan coba cek. Nah, di bagian sini, di bagian pengaturan toko, kalau misalkannya udah ganti toko, maka ada pemberitahuan seperti ini. Kamu sudah pernah mengubah nama dan domain toko sebelumnya. Nah, ini nggak bakalan bisa diganti lagi. Kalau misalkannya belum diganti, di sini tuh ada klik ubah biasanya teman-teman ya. Dan bisa diubah nama toko dan nama domainnya ya.
Jadi buat teman-teman kalau misalkan udah buat toko, pengen diganti nih nama tokonya, usahakan nama tokonya itu nama yang mudah diingat oleh buyer dan gampang untuk dicari ya. Dan sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Dan jangan random jualannya ya. Maksudnya itu semua dimasukkan. Kalau misalkan teman-teman ingin merawat toko, usahakan itu fokus di satu produk agar tahu kekurangan dan kelebihan dari satu produk tersebut. Nah, itu untuk poin yang kedua. Selanjutnya, poin yang ketiga, di sini ada yang namanya itu moderasi toko. Moderasi toko bisa dibilang itu banned teman-teman ya, banned toko. Kalau misalkan teman-teman udah di banned, maka tidak akan bisa berjualan lagi di Tokopedia. Itu rugi banget kalau misalkan kalian itu udah upgrade tokonya ke Power Merchant, udah ada ulasan dan udah punya rating yang bagus ya. Sayang banget kalau misalkan udah di moderasi toko. Karena biasanya kalau misalkan kita aju banding ke pihak Tokopedianya, terus nggak di ACC, ya mau gimana lagi. Kita nggak bakalan bisa berbuat apa-apa selain buat toko baru lagi. Nah, usahakan teman-teman itu harus tahu dulu nih aturan agar toko teman-teman itu tidak terkena moderasi. Untuk cara kerjanya, teman-teman bisa langsung cek link di bawah ini. Di situ saya sudah jelaskan cara kerja moderasi toko tersebut. Tapi di sini saya ingin berbagi 3 poin umum produk yang sering terkena moderasi toko. Yang pertama, itu sering upload produk yang sama. Lebih dari 5 produk upload secara sekaligus, judul sama, terus harga sama, deskripsi sama, dan foto produk sama. Itu secara terus-menerus selama 1 hari upload teman-teman ya. Nah, itu rawan banget terkena moderasi ya, dan dianggapnya itu adalah spam produk. Jadi usahakan untuk upload produk itu maksimalnya itu 3-4 produk lah ya dalam 1 hari. Dan usahakan juga untuk fotonya itu ubah teman-teman ya, agar tidak terkena moderasi. Untuk yang kedua, teman-teman itu jangan sekali-kali membatalkan pesanan. Kalau misalkan 1-2 kali nggak jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan keseringan, tokonya itu sering upload produk, dibatalkan. Nah, itu menjadi sebuah performa yang buruk. Dan nanti di ujungnya itu bakalan terkena moderasi, teman-teman ya. Jadi usahakan untuk pesanan, teman-teman itu sering update stok produk ya, lihat stok produk si supplier agar tidak terkena pembatalan pesanan, teman-teman. Dan untuk yang ketiga, jangan pernah memberikan nomor HP di bagian kolom chat seller ya. Nah, seperti ini. Di bagian sini jangan pernah memberikan nomor HP. Biasanya itu yang minta nomor HP itu adalah orang yang pengen dropship ke toko teman-teman ya. Dan ini mungkin kayaknya untuk toko yang udah gede ya. Diusahakan jangan sampai memberikan nomor HP. Itu bisa terkena banned. Untuk poin lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa cek di bagian edukasi seller. Nah, itu mungkin untuk poin yang pertama, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini akan masuk ke poin yang kedua. Cara berjualan yang benar di Tokopedia. Ketika sudah membuat toko kita optimal dan kita sudah tahu nih aturannya itu yang harus kita hindari dan harus kita lakukan. Selanjutnya kita harus berjualan, teman-teman harus tahu dulu berjualan Tokopedia itu berbeda dengan berjualan di marketplace. Jelas ya teman-teman ya. Masing-masing itu memiliki algoritma yang berbeda-beda, baik itu di Shopee ataupun di Lazada ataupun di Bukalapak. Nah, tapi di Tokopedia itu cuman ada satu fitur yang tidak bisa kita gunakan, yaitu tidak ada yang namanya itu iklan gratis ataupun naikkan produk ya kalau di setiap marketplace-nya. Contohnya di Lazada ada kan naikkan produk, di Shopee juga ada naikkan produk. Nah, itu bisa membuat produk kita itu naik di atas dan bisa mudah ditemukan buyer. Nah, masing-masing itu memiliki sebuah kelebihannya juga kan. Di Shopee itu naikkan produk cuman maksimalnya itu 5 produk kan. Dikasih waktu 4 jam kan teman-teman. Nah, kalau di Lazada itu biasanya itu kalau toko baru itu diberi kuotanya itu 1 produk dan maksimalnya itu 12 hari produknya itu dinaikkan. Nah, di Tokopedia itu nggak ada teman-teman ya. Di Tokopedia itu nggak ada, jadi kita ketergantungan dengan yang namanya itu judul. Nah, teman-teman bisa buat produk teman-teman itu bisa mudah ditemukan. Itu judulnya itu harus relevan ya. Jangan sampai asal-asalan, apalagi harus spam kata kunci ya. Dulu saya sudah ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di video sebelumnya, itu saya spam kata kunci di bagian judul. Tapi itu dulu sebelum ada aturan terbaru ya. Sekarang aturan terbaru itu beda lagi kan teman-teman. Algoritmanya juga mungkin berbeda untuk bagian judul di Tokopedia. Nah, usahakan judulnya itu harus serelevan mungkin agar bisa mudah dicari oleh buyer teman-teman. Nah, terus yang kedua, di sini ada yang namanya itu dekorasi toko. Nah, dekorasi toko itu adalah sebagai identitas toko kita. Sebenarnya saya sudah sering banget jelaskan tentang dekorasi toko. Dekorasi toko itu memiliki sebuah value tertinggi dari toko kita. Kita bisa memberikan sebuah kelebihan yang ada di toko kita. Misalkan si buyer mencari produk kita teman-teman ya seperti ini, sepatu pria. Nah, mungkin si buyer juga cuman cek kayak gini aja. Oh, yang namanya toko Dance Scout ini dia itu berjualan sepatu ya. Nah, kalau misalkan si buyernya itu kepo pengen lihat tokonya, ketika pas dilihat ternyata di sini tuh ada promo-promonya.
Misalkan itu ada promo beli 2 gratis 1, terus ada voucher cashback, terus ada voucher lainnya, terus ada promo pakai gunakan lisan spesial, harga coret itu ya teman-teman. Nah kalau misalkan si buyer udah lihat ke sana, kan enak tuh bayar juga. Terus kita juga bisa memberikan sebuah rekomendasi produk unggulan yang ada di toko kita. Jadi si buyer itu nggak perlu cari-cari nih, toko ini tuh yang mana sih yang paling laris. Kalau misalkan dia itu udah cari kayak gitu, otomatis dia itu ada setengah ingin beli kan di toko kita. Nah, jadi teman-teman bisa rekomendasikan produk unggulan teman-teman di bagian dekorasi ya, di bagian ini teman-teman ya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa rekomendasikan produk unggulan teman-teman. Nih. Terus di sini juga teman-teman itu bisa membuat sebuah testimoni ataupun review produk ya di bagian sini. Kita bisa menambahkan video pada bagian dekorasi toko. Nah, ini bisa membuat si buyer itu lebih percaya dan lebih yakin membeli produk teman-teman. Nah, itu ya untuk bagian dekorasi toko. Yang ketiga, yang terakhir di sini adalah iklan itu penting di Tokopedia. Jelas banget karena di Tokopedia itu nggak ada yang namanya itu iklan gratis. Adanya juga untuk bisa menaikkan produk itu, untuk bisa meningkatkan penjualan itu ataupun untuk bisa menarik traffic itu dengan voucher atau dengan irisan spesial. Tapi kan percuma kalau misalkan kita menggunakan voucher dan irisan spesial, tapi produknya itu nggak bisa ditemukan teman-teman ya. Judulnya itu nggak bisa ditemukan. Nah, dengan iklan teman-teman itu bisa mendapatkan traffic banyak secara sekaligus dalam satu hari ya dengan iklan. Ada 3 iklan di Tokopedia. Yang pertama ada iklan produk, iklan kata kunci, dan iklan toko ya. Dan kalau misalkan teman-teman itu pengen tanpa ribet ya, itu kan manual ya teman-teman. Nah kalau pengen yang otomatis, teman-teman bisa menggunakan iklan otomatis. Masing-masing juga memiliki sebuah keunggulan dan kekurangan. Kalau saya pribadi, kalau misalkan buat toko terus diiklankan, saya menggunakan iklan produk. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak paham tentang iklan produk, itu usahakan menggunakan iklan otomatis dulu ya, untuk bisa menarik produk ke toko teman-teman. Dan nantinya itu teman-teman bisa analisis produk mana yang paling banyak dicari. Bisa langsung pergi ke bagian wawasan produk dan lihat di bagian sini produk yang paling banyak teman-teman lihat ya. Produk yang dilihat oleh seller. Dan bisa juga kita bisa lihat nih di bagian sini mana sih yang produknya itu dimasukkan ke keranjang ya. Jadi kita bisa tahu teman-teman. Nah mungkin itu saja sih ya yang bisa saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya berjualan di Tokopedia. Semua marketplace juga memiliki sebuah keunggulan dan aturan ya. Memiliki berbeda-beda aturan juga. Nah, usahakan 2 poin ini teman-teman itu harus tahu dulu, dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari di edukasi seller tentang aturan dan cara berjualan. Fungsinya ataupun tujuannya ini pasti yang jelas bisa mendapatkan orderan di Tokopedia. Jadi kalau misalkan udah buat toko, teman-teman itu jangan cuma diem aja. Harus pandai riset, harus pandai cari informasi lainnya, agar teman-teman itu tahu tuh kekurangan toko teman-teman itu apa aja. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk video kali ini. Dan mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai habis. Semoga ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.